Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gaya gesek. Nah, gaya gesek ini biasa dilambangkan dengan huruf F kecil. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis gaya. Jadi gaya itu sudah kita kelompokkan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, kemudian gaya gesek ini tergolong gaya sentuh atau gaya tak sentuh. Nah, untuk lebih jelas mengenai gaya gesek ini, akan kakak tampilkan sebuah gambar. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar balok yang berada di atas permukaan lantai. Nah, ketika kakak memberikan gaya sebesar F pada lantai ini, pada balok ini, gaya sebesar F, maka yang namanya gaya gesek itu yang mana? Nah, nah, coba kalian renungkan atau kalian analisis sedikit. Ketika kalian mengendarai mobil atau mengendarai motor, saat ada motor di depan kalian, atau ada kendaraan atau apapun yang berada di depan kalian, kalian berusaha untuk mengerem. Nah, jadi peristiwa itu termasuk adalah peristiwa gesekan. Jadi yang membuat kalian bisa berhenti itu adalah gaya gesek di situ. Nah, kemudian kemana arahnya? Nah, ketika kalian melaju ke arah kanan, misalnya melaju ke arah kanan sebesar ini, maka supaya kalian berhenti harus ada gaya yang mengimbanginya. Yaitu kemana? Ke arah yang berlawanan dengan arah gerak benda itu, yaitu ke kiri jika gayanya ke kanan. Nah, jadi gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kesitulah arah gaya gesek. Nah, ini dia. Ketika peristiwa balok ini, maka ketika balok itu bergerak ke kanan, maka gaya gesek bergerak ke kiri. Nah, sekarang, untuk lebih memahami lagi arah gaya gesek ini, kakak tampilkan kembali. Nah, bagaimana ketika balok ini kakak gerakkan atau kakak berikan gaya ke arah kiri? Nah, nah kakak berikan gaya ke arah kiri. Kemanakah arah gaya geseknya? Maka gaya geseknya berlawanan terhadap arah gerak benda, maka ke kanan. Nah, inilah gaya geseknya. Nah, jadi intinya adalah gaya gesek itu selalu bergerak berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kemudian untuk kalian lebih paham lagi, kakak akan tampilkan. Nah, jadi balok ini, kasus yang ketiga ini adalah kasus yang pertama, ini adalah kasus yang kedua, dan ini adalah kasus yang ketiga. Nah, ini adalah kasus yang ketiga. Bagaimana ketika balok ini kakak tempelkan di tembok? Nah, jadi kakak tempelkan di tembok. Kemudian kemana arah gerak balok ini? Nah, arah gerak balok ini ke bawah. Nah, ke sini arah geraknya. Arah gerak balok ini ke bawah. Nah, jadi gaya yang ini adalah gaya yang menahan maksudnya. Nah, jadi gaya ini dilepaskan. Ketika gaya ini dilepaskan, maka balok akan bergerak ke bawah. Nah, bergerak ke bawah kan oleh gravitasi. Nah, kemudian kemanakah arah gaya geseknya? Nah, dia akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Maka ketika gaya gravitasinya ke bawah yang membuat dia bergerak, maka gaya geseknya ke atas. Nah, jadi coba kalian perhatikan saat kakak menggambar gaya gesek, kakak selalu menempelkannya di lantai. Jadi gaya gesek ini ketika kalian menggambarkan
harus kalian gambarkan dia di di bidang ini. Jadi di bidang sentuhan antara alas dari balok ini dengan sentuhan dengan permukaan lantai. Jadi di situ kalian harus menggambar gaya gesek itu. Nah, jadi tidak boleh kalian menggambar gaya gesek itu misalnya di sini. Ya, di sini. Ini. Ini tidak boleh. Ini adalah gaya gesek yang salah ketika kalian menggambar ini. Jadi gambarnya harus pada bidang balok alas balok ini dengan permukaan lantai ini. Seperti gambar yang kakak gambar di sini. Kemudian agar kalian lebih paham lagi. Nah, bagaimana ketika ini? Nah, nah, kasus yang keempat. Di sini adalah kasus yang keempat. Bagaimana ketika balok ini kakak tarik ke atas? Nah, ya ini kakak hapus. Nah, ya ini kakak hilangkan. Bagaimana jika kakak menggerakkan balok ini ke atas? Nah, maka gaya geseknya kemana? Otomatis dia berlawanan dengan arah gerak balok ini, yaitu ke bawah. Nah, inilah gaya gesek itu. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah paham kemana arah gaya gesek? Nah, untuk lebih paham lagi, nah bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Nah, benda ini akan bergerak kemana? Nah, benda ini akan bergerak ini, ke bawah. Nah, ini ada gaya sebesar F. Nah, kemudian gaya geseknya kemana? Otomatis gaya geseknya berlawanan. Nah, inilah gaya geseknya. Nah, bagaimana jika digerakkan ke atas? Maka gaya geseknya ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi, kakak anggap di sini bahwa kalian sudah mengerti tentang kemana arah gaya gesek itu. Nah, kemudian sekarang, berapa sih besar gaya gesek ini? Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang besarnya, perhatikan baik-baik. Nah, coba kalian perhatikan 5 kasus ini. Nah, di sini ada 5 kasus. Pertama, 2, 3, keempat, dan kelima. Coba kalian lihat balok, bagaimana hubungan balok dengan lantai itu. Pasti balok ini bersentuhan dengan lantai atau dengan bidang. Pasti balok ini bersentuhan dengan bidang. Bagaimana ketika balok ini tidak bersentuhan dengan bidang? Ketika dia tidak bersentuhan dengan bidang, maka tidak akan pernah ada gaya gesek antara permukaan balok dengan permukaan bidang. Mungkin saja ada gaya gesek antara permukaan balok yang ini dengan apa? Dengan udara. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah gaya gesek antara benda dengan lantai. Nah, mungkin bidangnya ini mungkin eh, bergesekan dengan udara. Mungkin saja itu. Misalnya ini udara. Nah, mungkin saja bergesekan. Tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah gaya gesek permukaan bidang dengan alas dari balok. Nah, jadi ketika balok ini melayang misalnya tidak bersentuhan dengan bidang, maka tidak mungkin pernah ada gaya gesek. Jadi intinya gaya gesek itu harus dia bersentuhan dengan bidang. Nah, kalian coba ingat pelajaran sebelumnya. Yang bersentuhan dengan bidang itu apa? Karakteristik dari apa? Gaya normal. Jadi, gaya gesek ini hampir sama dengan gaya normal. Dilihat dari bersentuhan atau tidak dia dengan bidang. Gaya normal harus akan ada ketika dia bersentuhan dengan bidang. Karena dia merupakan reaksi akibat desakan dari gaya balok itu yang besarnya yaitu sebesar gaya beratnya. Nah, jadi harus dia bersentuhan dengan bidang. Jadi karena gaya normal itu adalah gaya reaksi dari bidang itu sendiri akibat ditekan oleh eh, benda. Nah, jadi gaya gesek pun begitu. Ketika dia tidak bersentuhan dengan bidang, maka tidak mungkin ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu sebanding dengan
gaya normal. Nah, jadi jika benda ini atau balok ini bersentuhan dengan bidang, maka pasti ada gaya normal. Dan ketika dia bersentuhan dengan bidang, maka pasti ada gaya gesek. Dan perlu kalian catat di sini bahwa bidang ini tidak kita anggap licin. Artinya bidang ini kasar. Nah, oke. Jadi makanya gaya gesek ini sebanding dengan gaya normal. Kemudian, untuk membuat suatu kesebandingan ini menjadi suatu formulasi, lagi-lagi kita harus menyisipkan suatu konstanta atau koefisien di situ, yaitu gaya gesek itu akan sama dengan ketika ada konstanta atau koefisien di situ. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah ini? Jadi pertanyaan, apakah ini? Nah, jadi berdasarkan eksperimen, ternyata ini adalah koefisien gesek. Nah, koefisien gesek. Ini itu adalah koefisien gesek. Nah, paham adik-adik? Untuk membuat suatu kesebandingan menjadi suatu formulasi maka mesti ada konstanta atau koefisien. Jadi di sini itu adalah koefisien gesek. Nah, koefisien gesek. Jadi koefisien gesek ini biasa dilambangkan dengan mu. Nah, ini lambangnya bukan K, jadi mu. Jadi formulanya jadinya apa? F gesek sama dengan apa? Mu dikali apa? Gaya normal. Nah, inilah besar dari gaya gesek. Nah, ada paham sampai sini adik-adik? Kemudian sekarang ternyata koefisien ini menyatakan apa sih? Jadi koefisien itu menyatakan, nah jadi begini. Jadi balok itu, permukaan balok atau alas dari balok itu bersentuhan dengan bidang dari lantai atau dari permukaan bidang. Nah, jadi sebenarnya begini, lebih secara mikroskopik sebenarnya seperti ini. Jika ini misalnya balok bersentuhan dengan bidang, misalnya saja ini dengan bidang. Nah, ini ketika kita buat secara mikroskopik. Nah, jadi ini molekul atau atom-atom dari bidang itu. Nah, kita perbesar nih. Nah, di sini atom-atomnya dan ini atom-atom dari lantai. Nah, atau dari bidang. Nah, ini. Nah, ini molekul. Molekul-molekulnya yang bulat-bulat ini. Ini misalnya ini bidang nih. Ini kita perbesar, ini adalah molekul bidang itu. Jika diperbesar dan yang biru ini adalah yang bulat-bulat biru ini adalah molekul dari balok. Ini terjadi ikatan antara molekul-molekul atau atom-atom dari bidang balok ini atau alas dari balok ini dengan atom-atom dari bidang ini, permukaan ini. Nah, jadi ini terjadi ikatan dan ternyata ketika benda ini tidak ketika benda ini tidak bergerak, misalnya kita kasih gaya. Kita berikan gaya nih. Ketika gaya ini kecil dan tidak cukup untuk membuat benda ini bergerak, maka ikatan ini kan saking kuatnya sehingga dia tidak bisa membuat balok ini bergerak oleh gaya misalnya saja 1 Newton. Gaya yang 1 Newton ini misalnya benda ini diam. Keadaan benda ini adalah diam. Diam.
Meskipun diberikan gaya sebesar 1 Newton, benda ini tidak bergerak. Artinya apa? Artinya ikatan antara molekul-molekul atau atom-atom dari alas balok dengan permukaan lantai ini sangat kuat sehingga tidak cukup untuk membuatnya bergerak dengan gaya 1 Newton. Nah, di situ yang berlaku adalah koefisien statik namanya. Nah, karena benda tidak bergerak maka koefisien statik. Nah, kemudian ketika benda ini misalnya kasus kedua, nah ini atom-atom dari lantai. Nah, dengan atom dari balok. Nah, misalnya ini. Nah, ini. Ketika diberikan gaya sebesar 10 Newton, 10 Newton ini bergerak. Bergerak. Nah, jadi ikatan-ikatan ini tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat berikatan sehingga dia bergerak oleh gaya sebesar 10 Newton. Maka yang di sini adalah apa? Mu kinetik. Nah, jadi berbeda. Berbeda koefisien gesek ketika diberi gaya terus benda itu diam, yaitu namanya koefisien gesek statis. Dan ketika benda ini bergerak setelah diberikan gaya, maka ini dinamakan koefisien kinetik. Jadi sebenarnya koefisien itu apa sih secara fisik? Sebenarnya kekuatan ikatan antara atom-atom alas dari balok itu dengan atom-atom dari permukaan yang bersentuhan dengan alas itu. Jadi sebenarnya kekuatan ikatan. Jadi maka ketika benda diam ini maka sudah pasti bahwa mu s ini lebih dari mu k. Karena saat dia diam ikatannya lebih kuat. Nah, saat dia bergerak ikatannya putus atau lebih lemah daripada dia saat dia diam. Maka otomatis ketika diam berarti menunjukkan bahwa koefisiennya lebih besar daripada koefisien saat dia bergerak. Nah, begitu adik-adik. Jadi, untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bahwa gaya gesek ini seperti dua sisi mata uang sebenarnya. Jadi, gaya gesek ini bisa bersifat menguntungkan dan bisa juga sekaligus bersifat merugikan. Contohnya saja seperti ini. Sepatu kalian, alas sepatu kalian. Ketika tidak ada gaya gesek, tidak mungkin kalian bisa berjalan di atas lantai. Nah, ketika ada gaya gesek lah yang membuat kalian bisa berjalan. Karena ada gesekan antara alas sepatu kalian dengan lantai. Nah, jika tidak ada gaya gesek itu, maka kalian akan terpleset. Nah, karena licin. Nah, kedua, misalnya eh, rem pada mobil, motor atau sepeda kalian. Ketika tidak ada gaya gesek ini yang berlawanan dengan arah gerak motor, mobil atau sepeda kalian, maka kemungkinan besar kalian akan menabrak benda-benda apa saja yang ada di depan kalian saat kalian melaju. Nah, itu yang sifatnya menguntungkan. Kemudian yang sifatnya merugikan bisa juga bersifat merugikan seperti apa? Misalnya saja kalian yang tadi seperti berjalan di atas lantai sepatu kalian itu. Jadi sepatu kalian itu, alas sepatu kalian itu cepat apa namanya? Cepat aus, artinya eh, eh, semakin besar gesekan, terus terjadi gesekan maka akan irislah ini kalian apa namanya? Alas sepatu kalian. Gitu juga dengan rem motor, mobil atau sepeda kalian. Karena gaya gesek ini sehingga rem motor, motor, mobil atau sepeda kalian cepat diganti karena sudah aus, karena sudah habis kampasnya, misalnya jika rem. Nah, itu kerugian itu mungkin dilihat dari sisi ekonomi di situ. Nah, untuk gaya gesek ini kakak simpulkan bahwa besarnya gaya gesek itu adalah
mu dikali gaya normal. Nah, mu dikali gaya normal. Jika bendanya bergerak, maka yang digunakan rumus adalah mu gaya gesek sama dengan mu k dikali n. Mu k ini mu k. Nah, ketika benda bergerak, ini bergerak. Kemudian saat dia diam, maka rumus apa yang digunakan? Adalah sama dengan mu s dikali n, di mana mu s lebih besar daripada mu k. Nah, ini diam. Nah, jadi kesimpulannya bahwa gaya gesek itu besarnya adalah mu dikali gaya normal. Ketika dia bergerak, maka digunakan mu k dikali gaya normal. Ketika dia diam, maka gaya geseknya adalah mu s dikali n. Nah, jadi secara umum gaya gesek itu formulanya atau rumusnya adalah mu dikali n. Nah, tinggal kalian hanya melihat dia bergerak atau dia diam saja. Baru di situ hanya mengganti mu saja. Kemudian arahnya kemana? Arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa gaya gesek itu dipengaruhi oleh besarnya mu dan gaya normal, kemudian arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dan gaya gesek ini bisa bersifat dua sekaligus, yaitu bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Pertemuan ini kakak cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.